Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan memahami kitab Jurmiyah. Kita masuk di bab al-mubtada. Nah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mubtada secara bahasa adalah permulaan. Nanti di bab mubtada ini kita perlu paham tentang definisinya dan macam-macam mubtada, sehingga nanti kita bisa menentukan mana yang berkedudukan sebagai mubtada, mana yang bukan atau yang lain. Mubtada secara bahasa adalah permulaan. Secara istilah atau menurut ulama ahli nahwu adalah al-ismu al-marfu'u al-ari anil awamili al-laftiyati, yaitu sebuah kalimah isim kalimah isim yang beri'rab rofa, yang sepi dari amil lafdi. Amil lafdi itu amil yang terlihat. Tidak ada amil yang terlihat, artinya dia memang permulaan, di permulaan sebuah perkataan begitu. Nah, atau secara gampangnya mubtada itu setiap ada isim ma'rifat, isim yang sudah dianggap khusus, yang berada di permulaan sebuah pembicaraan, maka kedudukannya sebagai mubtada. Nah, yang membuat mubtada itu beri'rab rafa siapa? Di sini disebutkan amil maknawi ibtida namanya. Amil itu berpengaruh, mengaruh, dan maknawi itu tidak terlihat. Ibtida yang di permulaan, yang masuknya ke mubtada ini. Ya, karena memang mubtada ini sepi dari amil lafdi, dan yang merofakan, yang membuat mubtada beri'rab rafa adalah amil yang tidak terlihat namanya, amil maknawi ibtida. Nah, itu sekilas definisi mubtada. Secara gampangannya ya, isim makrifat yang ada di permulaan, kalimat isim terus dia makrifat di permulaan, ya jadikan mubtada, kedudukannya insyaallah mubtada. Lalu sekarang ke pembagian atau macam-macam mubtada, jenis-jenis mubtada. Jadi setiap mubtada itu memungkinkan berupa isim dohir, memungkinkan berupa isim domir. Kadang-kadang mubtada itu berupa selain kata ganti, kadang-kadang berupa kata ganti. Nah, ini ada beberapa contohnya yang nanti saya akan lebih tuliskan detail di sini ya. Sekilas tentang mubtada isim dohir, yaitu mubtada yang selain kata ganti. Pokoknya kalau ada isim makrifat berupa bukan kata ganti di permulaan, maka dinamakan isim dohir, karena bukan berupa kata ganti. Misalkan seperti zaidun qaimun, zaidani qaimani, zaiduna qaimuna, hindun qaimatun, hindani qaimatani, hindatun qaimatun. Nah, zaidun, zaidani ini adalah isim ma'rifat dan dia di permulaan bukan kata ganti, maka dia dinamakan sebagai mubtada isim dohir, karena mubtada yang jenis bukan kata ganti. Lalu ada mubtada yang berupa kata ganti atau isim domir namanya. Ini ada di sini ada 14 isim domirnya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Biasanya ada yang melakukan seperti itu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Bisa juga di lagu yang lain. Nah, kita ke perinciannya ya. Nah, tadi mubtada ada yang berupa isim dohir atau bukan kata ganti, selain kata ganti. Ada mubtada berupa isim domir yang berupa kata ganti. Yang isim domir ini ya bisa mubtada berupa dari mudzakkar 1 2 3, muannas 1 2 3. Contohnya seperti tadi, mudzakkar 1 2 3 zaidun, zaidani, zaiduna, muannas 1 2 3 hindun, hindani, hindatun, begitu ya. Ini perinciannya. Lalu yang kata ganti, ada kata ganti untuk orang yang berbicara, namanya mutakalim wahdah, orang yang berbicara bersama orang lain, atau mutakalim ma'al ghair, bermakna kita ya. Ini ana ya bermakna saya, nahnu bermakna kita.
Mukhotob ada mukhotob laki-laki 1 2 3, anta, antuma, antum. Mukhotob itu orang yang diajak bicara. Kalau laki-laki berarti laki-laki yang diajak bicara. Anta, antuma, antum. Misalkan anta imun, anta bermula engkau, itu imun orang yang berdiri. Nah berarti anta bermulanya itu mubtada isim domir yang kata ganti yang untuk mukhotob ya, orang yang diajak bicara laki-laki. Mukhotobah anti, antuma, antum. Kalau ghaib ini kategori ghaib itu orang yang dibicarakan ya, tidak ada di majelis pembicaraan. Ghaib laki-laki berarti orang laki-laki yang tidak ada di majelis pembicaraan dan dia yang sedang dibicarakan. Misalkan huwa qaimun, huwa bermula dia Zaid, misalkan orang dia berdiri. Nah itu kan dia itu tidak ada di dalam majelis pembicaraan, itu tidak ada, namanya ghaib. Ghaib laki-laki 1 2 3, ghaib perempuan 1 2 3. Ini jenis-jenis isim domir yang menjadi mubtada. Huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah ini ada model pertanyaan untuk dihafal ya. Biasanya nanti kalau kita mengajar kepada anak-anak ini harus hafal jawabannya. Kita kasih pertanyaannya, kita kasih jawabannya, tinggal dihafalkan. Definisi mubtada: al ismu al marfu al ari anil awami al laftiyati. Artinya isim yang diirobi rofa yang sepi dari amil lafti, atau isim ma'rifat yang jatuh atau terletak pada permulaan perkataan. Ada berapa macam mubtada? Ada 2. Sebutkan mubtada isim dohir dan mubtada isim domir. Apa itu isim mubtada isim dohir? Mubtada yang bukan kata ganti. Ini jawabannya ya. Contohnya, qoma zaidun, zaidun qaimun, zaidani qaimani, zaiduna qaimuna, hindun qaimatun, hindani qaimatani, hindatun qaimatun. Mana mubtadanya? Zaidun, zaidani, zaiduna, hindun, hindani, hindatun. Apa itu mubtada isim domir? Mubtada yang berupa kata ganti. Ada berapa mubtada isim domir? Ada 14. Sebutkan. Huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Contohnya, ana qaimun, nahnu qaimuna. Alhamdulillah, mudah-mudahan bab mubtada ini kita bisa hafalkan, kita bisa pahami definisinya dan macam-macamnya. Sekian dulu, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Kita lanjut di video yang selanjutnya, di bab yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.